hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini sudah jadi berat. Tuhan, ikan Allah sudah kami tetap berkat masyarakat dan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita angkat, kita bangkit berdiri semua. Kita angkat satu pujian yang berkata, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Sujud menyembah masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hati Tuhan untuk dengar. Katakan sekali lagi, siapkan hati Tuhan. Ku siapkan, inilah janji Tuhan. Kami akan siapkan hati kami mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku sujud menyembah dan masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat saat ini. Siapkan hati Tuhan. Katakan firman-Mu. Selama-lamanya tiada siapkan hati Tuhan untuk hadir. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman malam hari. Tuhan, sucikan hati kami malam hari ini kembali. Menerima sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu menerima firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang firman pada malam
hari ini. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berapa Tuhan yang kau curahkan bagi kami hari ini. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidup. Ku siapkan hati Tuhan untuk dengar firman. Dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Barita untuk kita dalam doa. Ibu Barita membawa firman. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih kalau kami boleh di tempat kita bersama kita di Indonesia dan sahabat-sahabat kami yang tinggal di KN dan sekitarnya. Kiranya Roh Kudus curahkan di tengah-tengah kami boleh mengerti firman yang diberitakan dan Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerjakannya dalam hidup. Dan biarlah saudara-saudara kami di luar sana juga boleh mengerti bahwa Engkaulah Juru Selamat yang hidup satu-satunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kasih kemurahan-Mu dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada yang setelah itu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu lagu girang-girang. Haleluya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang Mari kita satu dalam. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Allah Bapa. Syukur terima kasih kami Tuhan Yesus yang baik. Kau telah mendengar suara anak-anakmu di sini memuji menyembah memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja yang telah menguduskan tempat ini, menguduskan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh bersatu di tempat ini Bapa, di tempat yang megah ini, di tempat pemerintahan Polri di KN ini Bapak. Kau izinkan kami Bapak boleh menyembah, memuji, memuliakan. Terima kasih Bapak. Bila sujud hormat kemuliaan bagi. Terimalah persembahan anak-anakmu dan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, hanya Engkau berkuasa lewat lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu sebagai pegangan kehidupan kami untuk menjalankan perintah-perintah-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau rapi berkati hamba-Mu yang tiada apa-apanya. Di dalam kerendahan hati kami datang bersimpuh menyembah memuliakan Kau, Allah kami yang maha agung, maha perkasa, maha.
Terima kasih Bapa dalam anakmu Yesus Kristus. Hamba-Mu dan kami semua berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Welcome to pendeta. Ada datang Pak Pendeta Gembala, Ibu Gembala Pak Gembala juga tuh. Wah, banyak sekali di sini orang-orang terhormat ya, dan Bapak juga yang dari mana? Tangerang ya, dari Kalimantan Barat, dari Jakarta. Luar biasa. Kami izinkan tempat ini kita gunakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Termasuk Ibu yang memberikan kami tumpangan ya, pangan, tidur, dan makan. Wah, luar biasa. Memang kalau sudah rancangan diberikan, dipanggil, diutus untuk boleh duduk di IKN ini, jadi laskar Kristus, ya. Yang tadi katakan Pak Kepala bahwa kita semua adalah penerus iman Kristus, ya. Jadi terobosan-terobosan baru harus ada sebagai anak-anak yang sudah dipanggil dari seluruh Nusantara, ya, dipilih dan diutus. Karena itu saya coba mengambil firman dari Amsal 19:21. Boleh kita sama-sama membaca hanya satu ayat saja, ya, 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 21. Amin. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Banyak rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan. Haleluya. Kalau saja kita merancangkan tahu akan hari esok, ya, tentu kita bisa memilih. Tetapi rancangan dan pikiran kita tidak sama dengan rancangan dan pikiran Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau IKN ini saja yang tak pernah tak pikirkan buat Bapak, Ibu, dan saya. Saya pun tak pernah terpikirkan untuk bisa berdiri di sini menyampaikan isi hati Tuhan. Semua ini hanya karena rancangan. Karena itu, kenapa kami hadir di tempat IKN ini yang mengumpulkan berbagai suku, berbagai budaya, ya, dan berbagai agama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3:16. Mungkin bisa dibaca. Itulah yang menjadi dasar kita. Boleh pergi ke mancanegara, dalam negeri, desa, kota, pelosok mana. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia tidak menginginkan kematian orang asing, melainkan pertobatan. Nah, IKN ini adalah salah satu yang dipilih oleh Allah, dipilih untuk saudara dan saya dan Bapak untuk boleh duduk, ya. Untuk apa duduk? Tuhan mengatakan kepada Bapak dan Ibu saya, untuk membuat satu kerajaan Allah di tengah-tengah IKN. Amin. Berikan kerajaan Allah, menyelamatkan orang-orang yang meraup, menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Bahwa kita sebenarnya patut mengasihani mereka. Mereka yang selama ini tidak tahu jalan kebenaran. Melalui Bapak dan Ibu yang diutus datang ke IKN ini, harus menyampaikan itu dengan rasa, dengan pikiran, dengan empati, dengan perbuatan dan tindakan kita yang terus merendahkan hati. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang sesuai kebenarannya, sesudah firman Tuhan, buah-buah roh itu. Nah, yang paling sulit di dalam mengerjakan buah-buah roh itu adalah apa, Bapak? Yang paling sulit, kita sudah mengasihi, mungkin bisa kita mengasihi, ya Ibu, ya, bersuka cita. Tapi ada yang paling sulit di tengah-tengah IKN ini, yang mana IKN adalah menjadi pilihan Allah. Ya, Mazmur 33:12 mengatakan, berbahagialah aku, Tuhan adalah Yesus Kristus. Amin. Inilah yang dipilih Allah sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Karena itu kita sebenarnya tercengang rancangan Allah itu di luar dugaan manusia. Tidak terpikir bahwa Bapak Gembala akan ke sini, tidak akan terpikir Bapak Gembala
Heknon juga ke sini berserta ibu kepala. Tidak terpikir sama ibu yang katanya menjadi perintis di tempat ini. Ya ibu ya, masih hutan, tapi ibu ini berani datang ke sini untuk apa? Menerobos yang penuh kesesatan itu. Sehingga ibu ini berani berdiri. Akhirnya apa? Orang yang tadinya Tuhan memerintahkan Presiden Joko Widodo untuk memilih IKN ini menjadi apa? Pusat pemerintahan. Tetapi respon iman ibu ini lebih dulu. Amin. Ibu ini lebih dulu meresponi iman itu, meresponi rancangan Allah itu, sehingga ibu ini bisa datang di tengah-tengah hutan yang katanya cerita ibu ini belum ada apa-apa. Gitu ya ibu ya? Ya, sehingga ibu ini dengan berani datang ke sini. Tapi apa kata? Bukan rancangan, tapi rancangan. Karena itu kita diminta untuk tabah, ya, tabah menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah menentukan kita. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diutus. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Apalagi terutus. Nah, barang siapa yang kuat di dalam penderitaan, bersuka cita di dalam penderitaan, maka dia yang akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita berpikir dalam, ini harus bagaimana ke depan, banyak kebimbangan, banyak keraguan, banyak kecemasan, ini IKN jadikah? Pasti banyak bertanya seperti itu sekarang masyarakat IKN. Apalagi dengan banyaknya sekarang ini adalah pencobaan, datangnya ganjaran-ganjaran kepada Bapak Presiden kita. Yang mengatakan ini jangan dulu, ini nanti dulu, ini nanti. Sehingga semua sekarang adalah apa? Wait and see. Tapi walaupun demikian, berdoalah terus. Karena doa itu adalah menjadi apa? Kekuatan daripada kuasa kegelapan yang menghambat semua rancangan Tuhan kepada IKN ini akan dimutuskan bukan lebar. Amin. Kita tahu Bapak Prabowo adalah titisan anak dari seorang pengikut Yesus Kristus. Tentulah masih punya hati. Walaupun antek-anteknya, semuanya adalah orang yang harus diselamatkan. Pertanyaannya, kapan kita masuk kepada antek-anteknya itu di dunia pemerintahan? Inilah saat. Karena itulah kami dari Kingdom Family Indonesia, Bapak Ibu, merasa penting, merasa perlu, merasa berempati. Walaupun tidak ada yang memerintah, yang memerintahkan itu adalah hanya Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh. Tidak dibiayai, tidak difasilitasi, ya, hanya pergi begitu saja. Tapi kita punya apa? Nyali keberanian. Karena tidak mungkin hambanya yang sudah dipilih, ya, dipanggil, diutus, dibiarkan oleh Tuhan. Tidak. Terbukti kami pada saat tiba di Kalimantan Selatan, ya memang banyak kuasa-kuasa kegelapan. Banyak cobaan. Ban mobil yang pecah, ya Pak Beni, ya banyak sekali pencobaan. Tapi apa kata Tuhan? Apakah kita harus bersungut-sungut? Tapi kita haleluya, kita bersuka cita. Karena ini jalan rancangan Allah. Mungkin dengan adanya ban itu pecah, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Maka itu katanya, sabar ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Karena itu kita memang harus mengikuti arus rancangan Tuhan Yesus. Bukan rancangan. Karena itu apapun kata orang di IKN ini, yuk Bapak Ibu bersepakat. Saya berpikir di IKN ini perlu ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Apapun gerejamu, apapun dogmamu, apapun doktrinmu, satulah di dalam Tuhan Yesus. Dalam kesatuan tubuh Kristus itu yang Tuhan mau. Jangan terkoyak-koyakan itu. Tunjukkanlah kepada semua orang bahwa kita semua bersatu di dalam Tuhan. Ada kalanya sesekali membuat di ruangan besar itu bergantian sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh orang, baik itu satpam, baik itu security, pekerja apapun di berbagai departemen, kementerian. Ya, ini Bapak Ibu dipersiapkan tahun 2028 ini sudah go to well.
ready to wear, ini semuanya akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Pergi untuk memberitakan kabar. Jangan diam Bapak Ibu, responi. Kabar sukacita itu tidak boleh diam, harus bergerak. Seperti yang dilakukan hamba Tuhan di sini, doa keliling. Sebelum adanya IKN ini, ibu ini, mungkin semua hamba Tuhan di seluruh Nusantara ini sudah berkeliling Kalimantan untuk doakan. Kalau kita lihat pemetaannya adalah Kalbar, ya, ini mungkin Kaltara, ini mungkin 3 ini masih bisa kita katakan banyak mengikuti Yesus. Pertanyaannya kita Kalsel, mungkin kita menjadi nomor yang keberapa? Karena begitu sedikit. Ini adalah tugas Bapak Ibu. Menyampaikan kabar keselamatan ini. Ya, tidak hanya berkhotbah secara internal di dalam ruangan, tapi pergilah. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itulah perintah Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Itulah tugas kita semua. Tapi banyak kan jarang, tidak semudah itu. Karena itu Kingdom Family Indonesia merindukan adanya rumah. Tadi kami berbincang-bincang. Awalnya kita memikirkan rancangan ini. Kalau kita iman, Tuhan jadikan ya. Kita tinggal tunggu kapan waktu. Bagaimana kita merespon. Bagaimana kita menyikapi. Agar organisasi yang berlembaga hukum itu boleh diakui di IKN. Karena nantinya sudah tidak ada lagi di Jakarta. Akan terjadi di IKN. Karena itu kita semua dipersiapkan. Bapak dan Ibu dipersiapkan. Untuk menyampaikan kabar kebenaran keselamatan. Karena tugas kita di dunia ini hanya belajar. Ya, belajar seturut kehendak Tuhan dan pergi sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyampaikan perintah. Karena tadi alasannya adalah Yohanes 3 ayat 1. Itulah merupakan nadi jantungnya Injil. Ada alasannya. Mengapa kita harus menuntaskan amanat agung ini? Karena Yohanes 3 ayat. Dan apa saja yang harus kita lakukan Bapak dan banyak pekerjaan. Banyak petugas. Tetapi adakah kita merespon? Apakah kita harus diperintah manusia? Apakah kita menunggu? Saya yakin tidak. Karena Bapak dan Ibu datang ke sini adalah bukan daerah yang mudah. Adalah daerah yang sangat sulit. Walaupun sarana, prasarana, dan semua jalanan saya lihat di sini infrastruktur semua bagus. Dibandingkan pelayanan kami yang ke Sumatera ya. Yang begitu sulit. Termasuk ke Kalbar ya Pak Beni ya. Nah, mungkin Kalbar karena anak-anak Tuhan lumayan ya. Sarana, prasarana. Jalan juga menjadi dilupakan. Tapi di Kaltim ini saya melihat atau di Kalsel sampai ke pelosok-pelosok dia. Dari sini kita mengamati, ya, mentelaah, mengkaji betapa kita ini menjadi anak dilupakan. Nah pertanyaannya, apakah yang Bapak Ibu hanya mau berdiam diri? Ataukah mau untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kita, menyampaikan untuk meminta keadilan, kesejahteraan, kesejatian bagi para hamba? Itu saatnya tugas. Kenapa kami berlambda Kingdom Family Indonesia datang? Karena merasa sangat prihatin melihat kondisi di bangsa kita. Padahal tadi katanya di Mazmur 33, berbahagialah sebuah bangsa yang mengakui Tuhannya adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi karena itu tugas kita sekarang adalah jangan lagi merespon. Kita responi apapun yang terjadi kita respon. Dan bagaimana caranya? Tentulah Bapak Ibu sebagai Bapak kasih hal mengandalkan Tuhan itu yang paling utama. Karena rancangan manusia itu mencelakakan, tapi rancangan Tuhan dia dan amin. Dan itu jadi. Karena baca Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Boleh 1, 2, 3. Itu sudah diberikan kearifan dan kebajikan.
kita memang harus seperti apa kalau buah boroh itu yang paling sulit adalah membalikan dirinya. Di saat orang memancing emosi kita, kita bisa ikut arus emosi. Di saat kita dipancing orang, kita bisa ikut marah. Karena itu kita sekarang harus melakukan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari sanalah, jadi memang sesematikanya sangat mudah, Bapak Ibu. Penginjilan yang basis persahabatan. Seperti yang dilakukan hambanya, bisa duduk di kafe. Tapi kita tidak serupa dunia. Kita hanya kita mengajak dia untuk bisa ikut Kristus. Ya, kita makan di satu restoran kecil, kita bisa duduk di stasiun bus. Nah, ini kami di Jakarta seperti itu. Ke jembatan kolong, ke penjara, ke rumah sakit, di jalanan aja. Kita memang harus rajin. Dengan apa Bapak Ibu? Senyuman. IKN ini adalah ladang yang dipersiapkan Tuhan. Ladang untuk kita garap. Karena IKN ini banyak sekali sudah sekarang masuk ditransmigrasikan dari pusat, dari Sulsel, dari Palembang, dari Lampung, dari semua namanya saja apa? Nusantara. Karena itu Bapak dan Ibu sekarang meresponi yang pertama sekali yang dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja yang hadir di IKN. Amin. Diidentifikasi, setelah itu dia yang cemas, yang bimbang, yang bingung, tangkap. Tetapi tugas kita lah dia kata memberikan pemulihan. Kingdom Family Indonesia ini yang memiliki visi menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus untuk turut menuntaskan amanah. Ada tujuannya, ya, ada outputnya. Kita bersusah-susah ada output, yaitu apa? Menuntaskan amanat agung yang ditugaskan oleh apa? Oleh Tuhan setelah dia bangkit. Hari mengajar murid-muridnya pergi keliling kemanapun. Tapi pada saat dia ke atas bangkit, apa naik ke atas, muridnya ketakutan. Apakah kita harus seperti itu? Saya yakin tidak. Apalagi di sini ada gembala-gembala yang tangguh, yang hebat, ya. Jadi tetaplah kita mentransformasikan bagaimana iman percaya masyarakat di IKN ini boleh menjadi Yesus Kristus. Amin. Ini waktunya. Karena sekarang dipersiapkan ini. Ladang diberikan. Ini siapa yang berubah? Siapa yang menabur? Ya, siapa yang menginjili? Gak usah takut hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya menentukan hanya kuasa Roh Kudus. Ketika kita berdoa keliling, Roh Kudus tinggal di situ. Saya yakin di sini tinggal diam Roh Kudus. Sehingga siapapun orang yang datang melihat penampakan Yesus Kristus yang memimpin semua orang di IKN. Kemarin kami satu harian di IKN dalam kondisi rintik-rintik. Kami berdoa keliling semua pojok-pojok kami. Memang kalau sepintas orang lihat seperti orang sini kita main. Tapi kita jangan peduli. Pedulinya roh kita dia memerintahkan kita pergilah, harus pergi bergerak. Tidak bisa kita mendoakan tinggal diam di balik meja. Meskipun kita tahu Tuhan itu selalu ada dalam hidup, tapi Tuhan mengatakan segala isi bumi ini, baik pohon, baik danau, gunung, apapun itu kita harus mendoakan, memberikan itu kekokohan iman, supaya semua hasil daripada bumi, hasil bumi di IKN ini boleh subur. Sehingga Bapak dan Ibu jemaat yang ada dalam gereja Bapak Ibu oleh Allah diberdaya. Berdaya untuk diri sendiri. Akhirnya dia mampu pulih. Setelah dia pulih, dia juga memulihkan. Amin Bapak Ibu. Itulah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Simpel sebenarnya. Tidak ada yang sulit asal apa? Kita mau. Bukan kita ingin. Kalau kita ingin, bisa ya, bisa tidak. Tapi apa? Kita mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Kita deklarasikan. Tetapi kadang-kala banyak sekali hambatan. Hambatannya apa? Pengaruh-pengaruh. Adalah yang masalah pesta, masalah ulang tahun, masalah
Tidak masalah. Silakan pergi ulang tahun, silakan pergi pesta, silakan pergi apapun itu. Tapi jangan pernah lupa tetap berdoa dan doa keliling. Tumpang tangan kepada siapapun orang yang rusak. Karena kami mengidentifikasi dari mulai Kalimantan Selatan banyak sekali ternyata yang rusak. Rusak hatinya, rusak pikirannya. Jadi ini harus dipulihkan. Kami di Kalsel ke Tunas Kalimantan ya Pak ya. Itu anak-anak semuanya saya kira ini adalah anak-anak baik. Betul anak-anak baik. Non narkoba. Tapi keluarganya anak laki. Papanya kawin ke sana, mamanya kawin ke sana, anaknya tidak ada kasih sayang. Inilah yang kami bekali, kami berikan pembelajaran bagi dia supaya menjadi anak-anak penginjil yang tidak pernah merasakan takut, kecewa, khawatir, putus asa. Karena sebenarnya mereka memiliki Tuhan Yesus. Kita harus memberikan merangkul, memberikan dia kasih sayang, sehingga dia pulih. Karena Tuhan datang bagi orang yang berdosa. Tuhan datang bagi orang yang rusak. Tuhan tidak datang bagi orang yang utuh. Tapi bagaimana orang yang rusak itu kita rangkul sehingga dia kembali. Sehingga dia boleh menjadi penginjil. Rasul Paulus juga sama. Ya, orang yang membakar gereja, orang yang menghajar semua orang. Tapi ketika Roh Kudus menangkap, justru dia yang paling banyak menyampaikan isi surat Paulus dalam firman Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, karena itu kita adalah rasul-rasul Paulusnya Tuhan. Ya, kita boleh perempuan sebagai Deborah, sebagai Esther. Ya. Semua tokoh perempuan, semua tokoh bapak-bapak. Jadilah yang diurapi Tuhan di IKN. Satulah Bapak Ibu. Apapun gerejanya, apapun dogma doktrinnya. Jangan memikirkan, oh aku gereja ini. Tidak. Tapi kalau Bapak Ibu bersatu, maka gereja itu semakin besar. Tuhan Yesus yang besar. Amin. Sehingga kita bersatu. Boleh gantian ikut banyak. Kalau belum bisa bangun gereja satu-satu, mintakan satu gedung. Ya, atas identifikasi. Pertama mengatakan rumah pemulihan warga. Minggu ini yang khotbah dari gereja ini, berikutnya gereja ini. Seperti itu. Itulah kalau kita masuk di dalam daerah yang baru. Supaya kita tetap terlihat apa? Terlihat manis, terlihat harmonis, terlihat bahagia, penuh sukacita. Karena mereka sedang mengintip kita. Artinya mengintip Bapak Ibu paham kan maksudnya kan? Kita mau lihat ini orang kompak tidak. Karena mereka juga terbelah ada dua ya dan macam-macam. Karena itu pemerintah kita harus ya membackup mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka supaya mereka bersatu dengan kita, tidak membenci kita dan tidak mengkotak-kotakkan dan tidak membuat tembok yang tinggi untuk tapi rangkul kita. Ini puji Tuhan kita diberi tempat ini sesuatu yang mustahil buat semua orang. Di Jakarta saja tidak ada gereja diizinkan di gedung pemerintah. Ya Bu ya, ini luar biasa. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus bekerja di IKN. Kita perlu kemuliaan buat Tuhan. Artinya kita sudah dimenangkan. Tahap kedua, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Semangatnya agar ada yang duduk di pemerintahan menjadi apa? Pejabat-pejabat yang bisa mengatur regulasi kehidupan bermasyarakat. Karena itulah Kingdom Family Indonesia ingin sekali menerapkan semuanya provinsi, 38 provinsi, menyampaikan isi hati Tuhan di dalam bentuk lembaga negara, yaitu organisasi yang berbadan negara. Karena kalau tidak ada, kita tidak bisa berbicara apapun, hanya masuk sini keluar di sini. Karena itu saya mengatakan pada Pak Beni dan Pak Suryadi melalui Bapak Pendeta Henon ya untuk bisa membantu Kingdom Family Indonesia mencari siapa-siapa saja yang bisa menyatu ya untuk melakukan visi Kingdom Family Indonesia. Karena ini adalah titisan firman. Karena itu Bapak Ibu, harapan kami datang sini memberitakan sukacita lembaga Kingdom Family Indonesia ini adalah mengkerucut menjadi rumah pemulihan. Ini tidak mudah Bapak Gembala, karena ini perlu pengorbanan, ya,
kita selalu bilang dengan 5D kita akan mampu menyampaikan Injil Kristus. Apa itu 5D? Coba sebutin Pak Denny. Daya, dana, data, Pertama doa dulu. doa, Pertama doa. Catat ya Bapak Ibu ya. Doa, daya, dana, terus database. Kenapa database? Bapak Ibu mulai sekarang mengidentifikasi daerah-daerah Bapak Ibu berapa banyak Kristennya. Gak usah lihat gerejanya tuh. Identifikasi. Baru kalau ingin kita mau diterima oleh semua, mulailah dari sekarang bergaul dengan semua orang. Tidak usah, dia Kristen kah? Langsung bergabung. Mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau dia Islam, mau apapun, atau termasuk yang tidak percaya pada Tuhan, bertemanlah dengan mereka. Ya, tunjukkan bahwa kita ada sebagai laskar Kristus. Ya, kesaksian kita untuk 5D ini memang berat. Ya kalau biasanya orang yang bilang doa, daya, dana itu saja. Tetapi yang paling sulit di dalam penginjilan adalah database dan doa. Ya, contohnya apa dukungan? Bersahabat dengan polisi, bersahabat dengan TNI, bersahabat dengan kementerian atau di sini dinas-dinas, bupati-bupati, wali kota, bersahabat sama semua. Penolakan itu pasti ada, tapi tetaplah dalam iman percaya. Jangan karena sulit ikut-ikutan. Padahal lagu kita mengatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Jangan pernah ingat masa lalu kita. Ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, percayalah. Go, pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa murid Yesus. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah diperintahkan. Dan katanya, ketahuilah aku menyertai. Jadi ada jaminan buat kita Bapak Ibu. Nggak perlu takut. Seperti yang kami lakukan. Kingdom of Indonesia. Nggak pernah takut, nggak pernah tahu siapa orangnya. Ya saya nggak kenal juga pertama Bapak Ibu. Tapi saya percaya saja kita kuasa Roh Kudus mengantar kepada orang-orang yang berbaik hati. Mendapat tumpangan di rumah ibu ini ya. Tengah malam ketok-ketok, sangat tidak sopan. Tapi mau kemana lagi namanya kita newcomer. Baru tiba. Terpaksa kita ketok-ketok itu rumah ibu dan kita dapat tumpangan. Oh haleluya puji Tuhan. Kita bisa tidur nyenyak. Ya, itu artinya apa? Memang ini rancangan Tuhan. Amin. Tuhan merancangkan kami harus datang Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Karena kami sudah pergi ke Kalteng dan Kalbar. Ya, Kalsel 3, tinggal Kaltim dan Kalteng. 2 ini menjadi tugas Kingdom Family Indonesia. Melalui Bapak Ibu memberikan nanti masukan-masukan. Maka melalui Bapak Pendeta kita bisa merangkul semua. Untuk tujuan apa? Memberitakan kabar keselamatan, membangun rumah pemulihan, mengangkut semua orang-orang yang sakit, memulihkan orang-orang yang terpenjara hatinya, dan yang betul-betul terbuang. Karena Tuhan datang kepada orang yang terbuang, Tuhan datang pada orang yang tolak, Tuhan datang pada hatinya yang hancur. Amin. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ada yang hancur hati, semuanya pulih karena semua gembala, semua pendeta. Jadi ini semua bekal buat Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Kingdom Family Indonesia. Itulah berita keselamatan sore hari ini buat Bapak dan Ibu, tahu bagaimana Kingdom Family Indonesia, how to the next, apa yang harus dilakukan. Karena itu saya tadi bincang-bincang, Pak, apakah ada tanah di sini yang murah, yang bisa dijadikan rumah pemulihan, menampung orang yang rusak, yang hancur hatinya, yang broken home, yang segala macam itu ternyata banyak sekali. Nah, kita akan berbicara lagi. Ya, dan besok kami mohon doa dari Bapak Ibu. Besok kami akan kembali ke Balikpapan dan tanggal 12 kami akan kembali ke Jakarta. Kami pun akan berdoa nanti di apa namanya miniatur Yerusalem. Saya mau tanya Bapak Ibu sudah ke sana? Ternyata belum ada Bu Barita yang sudah ke sana.
Padahal ini di Kalimantan dan dari sini hanya 2 jam. Ayo Bapak Ibu silakan ke sana. Kami akan ke sana besok untuk melihat miniatur Yerusalem. Karena Yerusalem sekarang lagi perang ya dengan Israel dan Amerika ya, karena Timur Tengah. Jadi kita pergilah ke apa namanya, miniaturnya Yerusalem, supaya Bapak Ibu bisa bicara apa sebenarnya kekuatan yang ada di Kalimantan ini, sehingga semuanya pariwisatanya jalan, ekonominya jalan, kepemudaannya jalan, semuanya jalan. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, apa yang mau kita sampaikan? Halo, apa yang mau kita sampaikan? Jadi mulai besok coba itu dicari tahu berapa kilo ke miniatur Yerusalem. Ayo Bapak Gembala pergi ke sana, bawa jemaatnya, retreat kah, apakah namanya, ya, doa padang kah namanya, bawa makanan masing-masing, sampai di sana makan sendiri, minum sendiri, ya, jadi gak apa-apa kan, yang penting kebersamaan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah kami bisa berdiri di sini. Nah, tadinya sih pikiran saya, sudahlah kita bersaksi saja nanti. Tadi pagi saya juga gereja di tempat Bapak ini bersaksi. Saya melihat banyak sesuatu yang harus Bapak Ibu garap di IKN. Ya, karena sangat luas sekali saya lihat, bisa memberdayakan pertaniannya, memberdayakan perikanannya, peternakannya, sangat banyak. Itulah gunanya nanti Bapak bekerja sama dengan pemerintah untuk membina, melatih semua jemaat-jemaat kita sehingga berdaya. Tidak lagi hanya di pikiran gembalanya. Amin. Yuk, Pak Beni angkat sepujian. Terima kasih. Kita Elsa dan usah. Yuk, kita bangkit berdiri. Amin. Susah Ragu Timurku Jangan yang Elsa, Elsa dan Allah Maha Kuasa. Ya Elsa, 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 Berkat melimpah Elsa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ketua Umum Kingdom Family Indonesia sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hati kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkati gereja di sini Tuhan. Kami terus doakan untuk perintisan gereja ini supaya jiwa-jiwa datang untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berkati hambamu Ibu Vene bersama dengan Ibu Helmi untuk menata layanan-layanan ini sehingga pelayanan ini berkembang, bertumbuh di dalam nama Yesus. Kemudian bagi nama terima kasih Tuhan. Berkati semua kami, terkhusus untuk hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran.
berikan kekuatan kesehatan, pakai hamba-Mu, urapi tutup bungkus sama dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kemanapun dia melangkahkan kakinya, dimanapun dia berada, Tuhan beserta dengan dia. Keluarganya, anak istri, suami, cucunya Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan sebentar, kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Kiranya pemberian kami ini untuk menyokong, mendukung pekerjaan Tuhan. Kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan terus menyebarkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita buka dompet kita masing-masing. Kita lihat yang paling besar. Nah, itulah kita beri untuk Tuhan. Amin. Jangan kita pilih yang paling kecil, saudara. Kita pilih yang paling besar. Nah, jangan besar sudah keriput lagi. Pilih yang paling besar dan rapi untuk Tuhan. Tuhan kasih berkat bagi kita. Dan saudara Tuhan, saudara kasih berkat besar saudara yang akan dapatkan. Mari bernyanyilah bagi Tuhan di sini. Haleluya. Nyanyilah bagi Tuhan juga. Nyanyikan saja syukur-syukur Dia. Persembahkanlah berkat bagi Dia. Dan kebenarannya bersyukur atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita. Kita terima lagu yang Tuhan. Kalimantan Barat lain dia punya, nggak ada saudara Tuhan. Mungkin IKN juga lain saudara Tuhan. Nah, saya menghimbau kepada saudara untuk gereja yang ada di IKN ini bangun besar-besar. Katakan amin. Amin. Karena apa? Yang pertama, para ASN di IKN ini itu rata-rata anak Tuhan. Kita imani dan kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan. Jadi sediakan fasilitas dan puji Tuhan IKN ini sudah ada tempat untuk kita beribadah, perintisan. Itu hal yang luar biasa. Bapak Pendeta tadi, saya tidak lihat gerejanya. Saya imani gereja yang besar. Kami bangun saudara gereja ukuran 12 kali 26 meter. Mereka bilang, waduh, kok di kampung di pedalaman bangun gereja? Saya katakan satu kali, kok kampung dan desa ini akan menjadi kota yang besar. Karena IKN sudah ada di sini, nanti siapa tahu lewat di depan gereja kita. Nah, saya katakan, dan siapa tahu jadi terminal kereta di rumah kita. Berarti orang-orang yang ada di sana pasti anak Tuhan kirim, dan itu target kita. Kita imani aja saudara Tuhan. Nah, puji Tuhan, dan pengumuman saya serahkan kepada kepala. Ya. Mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan tentunya karena kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah tolong kita bertemu di tempat ini bukan secara kebetulan. Semua adalah rencana Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Firman Tuhan sangat memotivasi bagi kami semua yang ada saat ini. Berkati ibu dan pelayanannya. Tidak terlalu lagi ya, puji Tuhan sangat memberkati kami di tempat ini. Terus kita saling membantu dalam doa. Ya, kita tidak secara kebetulan ya. Kami ya seperti Bapak Denny, bahkan Pak Helmo ya, satu jaringan kita ternyata bertemu di sini. Luar biasa ya. Ternyata Pak Helmo jaringannya kuat sekali. Kita bisa bertemu di tempat ini. Dan ya jaringan Tuhan luar biasa. Kalau hari Rabu ke depan, kami satu jaringan juga berdoa di tempat ini. Jaringan doa nasional. Ya puji Tuhan ada Ibu Felmi, Ibu Helmo yang seksi rohani. Yang memimpin. Bukan hal yang mudah ini memang rencana Tuhan.
luar biasa. Dan besok kalau kami GPDI ada wilayah pasca di BIN situ gereja Pak Helno depan situ BIN. Mungkin yang hadir semua saat ini bisa kita sama-sama pimpinan wilayah kami Bapak Pendeta Paulus biasa gitu di sini kita bisa kembali bersama-sama jam 4 sore ya, besok di pasca wilayah gereja wilayah Samboja di sini. Dan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Bukan secara kebetulan. Tuhan memang cocok sekali saudara. Memang kebutuhan kami di sini memang seperti itu. Kita bertemu ya Rabu juga kita kembali di tempat ini. Ya satu jaringan dengan Pak Helno. Tidak sangka-sangka ya. Luar biasa. Yesus semua ini. Tuhan sekali lagi Tuhan berkati Pendeta dan tim yang sudah bersama kami, semakin Tuhan pakai dimanapun berada, ke semua apa yang menjadi rencana kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berdoa bagi bangsa kita, kemudian juga memperluas. Dan berkati Selmi juga yang sudah menjadi sponsor untuk sekutu kita di tempat ini, Tuhan berkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Selmi, silakan. Felmi, ada pengumuman tambahan mungkin sebelum kita tambah. Tuhan, shalom, salam, Tuhan berkati kita semua. Ini ya acara besok, jam 4, hadirlah semua di tempat di gedung sebelah, di hall. Saya doakan supaya cepat pulang jadi bisa kita sama-sama ya. Memang luar biasa ya. Tadinya memang ibadah kami ini di tempat saya, tapi karena dapat tempat di sini, semua Tuhan sudah atur. Mungkin kami tidak bisa bangun seperti ini, tapi kita imani lebih dari ini. Ya. Sangat-sangat memberkati. Terima kasih Pak yang sudah melayani ya. Sangat-sangat memotivasi kami jaringan doa di sini karena kami juga pelayanan di sini tidak membatasi gereja-gereja hamba Tuhan dari manapun dari gereja manapun. Kita sama-sama karena kami sadar kami satu tubuh Kristus. Jadi kadang kita berpikir tak ada di hamba Tuhan yang satu, ada di hamba Tuhan yang satu. Jadi saling melengkapi semuanya. Jadi tidak ujian tak pandang dari gereja mana ya. Bisa kita berdiri dalam pelayanan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih atas pelayanannya malam hari ini. Demikian juga Pak Pendeta dari Kalbar. Pelayanannya tadi siang di gereja. Terima kasih banyak. Doa kami ya ke depan pasti muncul lagi di sini. Saya memang Pak Herno saya duluan tadi saya bilang memang tim doa ini kepingin mau masuk ke IKN. Satu waktu ambil waktu kita tanam pohon bersama di dalam. Saya bilang hubungi Pak Herno yang punya jaringan di dalam. Jadi ada tanda mata. Jadi kita imani, kita tanam pohon, kita tanam juga iman ya. Saya yakin saya penuaian itu ada di tangan kita semua ya. Doa sudah sehat, kuat, panjang semua ya. Nah, saya minta maaf kemarin penyambutan Ibu Pendeta sama tim datang. Saya dari jam 7 sudah bilang Pak Beni sudah di mana? Pak sudah di mana? Oh sudah lewat di sini. Oh tinggal sekian jam saya bilang. Sekalinya di Batu Gajang sudah lewat Batu Gajang sudah. Sekalinya sudah sampai ketok-ketok saudara. Entah kenapa malam hari itu jam 2 ya. Saya keluar dari dapur mau mandi kok pusing lagi saya. Bilang, apa lagi ini? Padahal saya sudah siapkan bikin ini, sudah belanja saudara. Oh, nanti tamu datang aku sudah bikin. Ternyata mau mandi, kenapa mulai pusing. Jadi saya jalan saudara begini. Saya bilang, oh ini mungkin obat harus dilepaskan. Karena saya bukan penyandang darah tinggi, saya harus minum obat darah tinggi. Jadi saya minum itu. Jadi saya berdoa malam itu ada tamu dan sudah saya pusing, saya ambil gitar, saudara saya bilang sama cucu ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Saya tidak mau dikalahkan oleh sakit ini. Saya berdoa, kalau begitu saya lepas Tuhan, saya akan lepas obat. Apapun terjadi, tetap kuserahkan hidup sama Tuhan. Nah, ya puji Tuhan, sampai saat ini ya, Tuhan baik saudara ya. Saya masih bisa berdiri semua karena Tuhan. Saya sudah tinggalkan obat darah tinggi, obat kolesterol, obat
saudara, saya tinggalkan saudara. Karena kenapa saya minum? Emang saya ada penolakan. Haruskah saya tergantung dengan obat hidup sekarang ini? Enggak, saya bilang, masa obat yang mengatur saya tidak darah tinggi, saya harus minum. Puji Tuhan, saudara, sekarang saya percaya Tuhan, darahmu yang sudah menyucikan, darahmu yang sudah menyembuhkan saya. Saudara, saling mendoakan, kita saya percaya, kita saling mendoakan, ada kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih buat Bapak-Bapak Kepala, Ibu Kepala yang sudah hadir bersama-sama kita malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah dan telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita mau tamatkan ibadah ini. Menaikkan syukur padamu Yesus. Padamu Yesus, sembah kepadamu di hadapan Bapa kemuliaan, meninggikan segala puji syukur bagi meninggikan Bapa pusat kemuliaan bagi kepujian nama Pendeta Paulus berkat syukur bagi meninggikan Bapa pusat kemuliaan bagi segala puji, segala hormat hanya bagi Dia Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Dia malam hari, malam yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pertolongan dalam hidup kami. Tidak kebetulan kami Tuhan pertemukan kami di tempat ini, dalam ibadah di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah bertemu bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi tim yang ada di Jakarta ya Tuhan, yang sudah membagi berkat di malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka taburkan Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan, jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Sebagai pemerintah Injil ya Tuhan, Engkau pakai di dalam nama Yesus. Menjauhkan kepada mereka ya Tuhan sakit, penyakit, celaka maut, malapetaka, penyakit sampar, kuasa kegelapan, dosa kami tolak dalam nama Yesus. Mereka dalam perlindungan Tuhan, mereka dalam penyertaan Tuhan, mereka dalam sebagai pekabar Injil ya Tuhan. Nama Tuhan selalu ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami ada sebagaimana ada. Kami berdiri tegak. Kami kuat sehat. Bukan kuat kami, tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat berkepada Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Segala usaha mereka, mata pencarian umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Baik mereka sebagai petani, pegawai, pengusaha, bisnis, karyawan, PNS Tuhan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa.
terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, malam ini kami akhiri pada kami. Di malam hari ini Bapa, sebelumnya kami berpisah di tempat, kami akan pulang kami di tempat kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki, berkendaraan, baik kendaraan beroda empat. Lindungi kami, putus kami dengan kuasa Tuhan. Ketika kami melepaskan lelah, kami akan beristirahat, kami akan tidur. Engkau bangunkan kami untuk berkati. Malaikat surga berbasuh dan menjaga kami, sehingga kami merasa aman nyaman, merasa ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kami. Terima kasih Bapak, kita angkatkan, kita akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, pulanglah dengan selamat sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan firman dan Roh Kudus menyertai umat-umat Tuhan, menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami akhiri ibadah kami di malam ini hanya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima katakan selamat malam dan Yesus memberkati. Foto bersama Tuhan memberkati.